Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hudari, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4, Latsar pada tahun ini. Dalam kesempatan ini saya akan menguraikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, dalam hal ini tahapan analisis isu nantinya pertama mengidentifikasi isu, yang kedua dilanjutkan menentukan prioritas masalah, yang ketiga kemudian mengidentifikasi penyebab masalah, dan yang terakhir baru memberikan alternatif gitu. Nah, adapun isu yang sangat hangat yang berkembang di tempat saya bekerja yaitu di SMAN 1 Martapura, di mana di SMAN 1 Martapura ini ada permasalahan yang sangat hangat yang perlu kita carikan solusinya, yaitu rendahnya kemampuan siswa SMAN Negeri 1 Martapura dalam hal baca tulis Al-Quran. Yang kedua, sedikitnya alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan Al-Quran tersebut. Di samping itu adanya program pemerintah terhadap lulusan siswa SMA atau sederajat harus hatam Al-Quran. Nah, dalam hal ini setidaknya kalau istilahnya hatam Al-Quran, tentunya kita harus bisa membaca Al-Quran tersebut. Syukur-syukur bisa menulis. Tentunya tidak mungkin akan seorang bisa disebut hatam Al-Quran kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran tersebut. Nah, ini yang menjadi program apa yang maksudnya permasalahan yang harus kita selesaikan, terutama yang berada di lingkungan SMAN Negeri 1 Martapura. Nah, dalam permasalahan ini saya menapis masalah ini, yang saya gunakan adalah analisis tapisan masalah dengan metode AVKL. Metode AVKL ini tujuannya adalah mencari kelayakan suatu masalah untuk dicari solusinya gitu. Yang mana A itu artinya aktual, artinya isu itu terjadi dan hangat dibicarakan. V yaitu problematik, artinya isu tersebut mengharuskan segera dicari solusinya. Dan K kehalayakan, artinya isu ini menyangkut hajat orang banyak. Dan L layak, artinya isu tersebut relevan, masuk akal, harus dicari pemecahan masalahnya sesegera mungkin. Nah, selain itu saya juga menggunakan metode OSG, kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT, yang dimana di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kalau kekuatan saya pikir lokasi sekolah termasuk kawasan religi yang banyak ditinggali oleh para tokoh agama. Karena apa? SMAN Negeri 1 Martapura itu letaknya tidak jauh atau di sekeliling kawasan pondok pesantren Darussalam, yang artinya secara tidak langsung di sana banyak tokoh-tokoh agama atau guru-guru yang mengajar, yang paham atau menguasai bidang keilmuan, khususnya ilmu agama Islam, yaitu juga termasuk nantinya ilmu baca tulis Al-Quran gitu. Nah, adapun kelemahannya yaitu kurangnya fasilitas penunjang mata pelajaran PAQ di SMAN Negeri 1 Martapura ini. Nah, kemudian peluang yaitu mengikutkan anak-anak dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan para tokoh agama yang berhubungan dengan mata pelajaran pendidikan Al-Quran tersebut. Adapun ancamannya yaitu tidak tercapainya program pemerintah, yang mana program pemerintah mewajibkan setiap anak lulusan SMA atau sederajat harus hatam Al-Quran gitu. Nah, dalam hal ini saya menentukan langkah-langkah pemecahan masalah terhadap rendahnya kemampuan siswa SMAN 1 Martapura dalam hal baca tulis Al-Quran tadi, yaitu alternatif pemecahan masalahnya yaitu pertama meningkatkan minat siswa, berdayakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah jumlah mata pelajaran PAQ tadi. Karena apa? Memang alokasi yang diberikan kepada guru muatan lokal atau PAQ ini sangat cukup sedikit gitu. Rasanya tidak mungkin kita akan mampu
menuntaskan program pemerintah itu kalau sekedar cuma menggunakan waktu yang disediakan di jam mata pelajaran. Nah, kemudian tahapan alternatif yaitu mengikutkan anak-anak dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan para tokoh agama yang berhubungan dengan mata pelajaran PAKIO ini. Karena di kota Serambi Mekah, khususnya di sekitaran Pondok Pesantren Darussalam itu, rata-rata guru-guru agama di sana membuka pengajian-pengajian yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran agama. Nah, termasuk juga ada sebagian guru-guru yang membuka pengajian tentang membaca Al-Quran. Nah, setidaknya kalau anak-anak kita ikutkan dalam kegiatan ini, setidaknya dia akan menambah daya minat atau kebiasaan mereka dalam membaca menulis Al-Quran. Nah, hasil yang diharapkan yaitu tercapainya lulusan yang mampu dalam baca tulis Al-Quran ini, sehingga program pemerintah yang mewajibkan seluruh peserta lulusan SMA atau sederajat bisa hatam Al-Quran bisa tercapai gitu. Nah, adapun para pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang terakhir adalah seluruh guru PAI dan PAKIO di SMAN Negeri 1 Martapura. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan dalam hal pemecahan masalah ini, yaitu setidaknya pertama bagaimana guru-guru PAKIO atau PAI meningkatkan minat peserta didiknya untuk bersemangat mempelajari baca tulis Al-Quran ini. Selain itu juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler agar dihubungkan atau dikaitkan dengan mata pelajaran PAKIO ini. Dan yang terakhir juga yang menjadi tidak kalah penting, yaitu bagaimana seorang guru memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada siswanya untuk menggunakan waktu di luar sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh para tokoh-tokoh yang ada di sekitaran lingkungan kawasan SMAN Negeri 1 Martapura, khususnya yang berkaitan dengan baca tulis Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.